akhir dari liya'budun adalah surganya Allah. Sebelum surga kita dapatkan harus dapat ridhonya dulu. Karena surga itu kecil bagi Allah. Bapak sekalian, surga itu kecil bagi Allah. Yang terpenting itu bagaimana kita mendapatkan ridhonya. Kalau kata contoh Bapak sekalian, kita kepada anak kita mau dikasih HP itu kecil. Tapi sebelum HP ini diberikan dengan suara orang tua kita, ini kan perlu cara. Tapi Bapak Ibu yang sudah punya anak, punya cucu, ketika anak cucunya minta sesuatu, yang pertama pasti di dalam alam bawah sadar kita, cucu kita ini termasuk anak yang bager apa tidak? Ya Pak, Bu. Kalau anak cucunya belum termasuk kategori menurut kita sebagai anak yang bager, taat, baik, soleh, ibaratnya nangis darah pun belum tentu dikasih. Ya Bapak ya, sama dengan Allah. Ketika ridha Allah sudah hadir, jangankan surga, lebih dari itu aja dikasih seadanya ada. Ya surga beserta isinya lah tentu. Tapi kalau ada perumpamaan lebih dari itu, menggambarkan betapa Allah Maha Rahman Rahimnya, maka pasti akan diukur dengan bahasa yang selain surga dan isinya. Setelah apa? Setelah ridho Allah. Ya betul ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian minta surga betul sih. Tahapannya itu sebenarnya benar-benar saja, tapi sesungguhnya itu belum pas tahapan itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggapai ridho Allah. Kalau ridho Allah itu surga itu gampang Pak. Dunia dan isinya dikasih nanti sebelum sampai surga. Tapi bagaimana menghadirkan ridho Allah itu yang penting. Nah, caranya salah satu menghadirkan ridho Allah adalah pertama kita pedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padahal kita sudah sangat hafal. Ya Pak ya, bahwa junjungan kita itu diutus oleh Allah adalah apa? Sebagai rahmat untuk semua alam yang dohir maupun yang batin, alam yang terlihat dan tidak terlihat. Yang kulitnya kuning, yang kulitnya putih, kulitnya hitam, itu termasuk dalam kategori rahmatan lil alamin tadi tuh Pak. Yang agama muslim, tidak muslim dan seterusnya, itu termasuk bagian cara kita berinteraksi. Nah Bapak sekalian, pernahkah kita bertanya bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah sebagai orang muflis itu adalah hanya untuk tertentu agama kita? Misalnya muflis itu kita berperilaku muflis atau pahala kita habis itu ketika hanya menyakiti saudara kita yang muslim, nyinggung yang muslim, punya hak koladam yang belum selesai. Tidak, berlaku untuk semua. Bapak sekalian, bagi yang muslim maupun non muslim. Nah, disitulah masuk dalam kaitan muamalah. Terhadap non muslim tetap kita harus menghormati, biarkan saja dia. Tidak usah kita caci maki. Dasar apa misalnya? Alhamdulillah banyak. Tak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Jangan pernah mengolok-olok terhadap satu kaum, karena bisa jadi dia lebih baik. Kelihatan tidak pernah terlihat oleh kita sedekah misalnya. Bisa jadi sedekahnya di kampung mana nggak tahu. Tapi kita gampang menjas orang itu kalau di kampung nggak pernah, itu pelit banget ya. Bapak nggak sadar kan? Ketika Bapak bicara orang itu pelit sekali, itu sebenarnya itu mengurangi dosa pahala kita. Tapi sekaligus juga menambah dosa pahala yang kita bicarakan. Padahal sepele kan?
Nah, hal-hal seperti inilah Bapak sekalian yang ingin kita gali dalam kaitan nuzulul Quran. Kenapa? Karena pasti Bapak Ibu sekalian dengan memperingati nuzulul Quran itu termasuk orang-orang yang mukmin, muttaqin, dan tadi sudah dijamin oleh Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhala. Dan terus apalagi yang mesti dibicarakan? Orang Bapak Ibu sekalian sudah masuk surga. Ya kan Pak ya? Selesai sebenarnya tugas mubalik itu ketika Bapak Ibu sudah man qala la ilaha illallah, sudah gak usah bicara lagi surga sebenarnya, karena sudah pasti ada dalam genggaman di. Nah, yang perlu saya sampaikan atau para mubalik sampaikan adalah bagaimana kita bersikap hati-hati supaya surga yang sudah ada dalam tangan kita ini tidak lepas. Pak, ini yang terpenting. Sebagaimana Rasulullah diutus itu dengan membawa misi apa? Basyirau wa nadhira, membawa berita gembira dan sekaligus peringat. Berita gembiranya kan tadi dakhalal jannah, iya kan? Sekarang saya menyampaikan peringatannya, kehati-hatiannya, alertnya, kewaspadaannya, supaya Al-Quran, supaya surga yang sudah di tangan kita ini tidak lepas. Salah satu instrumen terpentingnya adalah aktaru ma yudkhilul jannah at-taqwa wa husnil khulqi, kata Rasulullah. Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, nanti itu ada sekelompok orang mayoritas yang masuk surga itu karena dua hal: takwa, husnil khulqi. Bapak sekalian, kalau iman, saya yakin dengan hadirnya Bapak di sini sudah pasti beriman. Udah punya kunci. Nah, sekarang tadi yang saya sampaikan, sejauh apa kita nanti masuk surga? Di hall dulu, di cancel, ditunda, atau langsung? Nah, ini tugasnya para ustadz itu mengingatkan ini Bapak sekalian. Kalau menjaga sudah, insya Allah pasti kita sama-sama menjaga iman kita supaya tidak lepas. Nah, sekarang akhlak. Nah, itulah Bapak sekalian yang penting kita gali dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah masyarakat kita yang sangat majemuk, heterogen, berbagai macam suku, berbagai macam agama. Tapi alhamdulillah kita diwarisi oleh nenek moyang kita dengan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa terkait dengan hubungan kemasyarakatan. Kita sudah biasa gotong royong dengan siapapun dia, latar belakangnya apa, kita di budaya kita tidak ingat itu. Yang penting orang sedang susah kita bantu, betul ya Pak ya? Ada yang meninggal, istilah sederhana saya, sohibul musibah itu tinggal duduk anteng kan, mayat sudah ada yang ngurus, betul ya Pak di sini begitu ya? Nah itulah salah satu peninggalan tradisi leluhur kita yang tetap harus kita jaga. Kita tidak pusing orang mau berkeyakinan apa, karena lana a'maluna walakum a'malukum, atau lakum dinukum